ya, transmitternya berbeda, maka akhirnya ketemunya sama wali dalban, tukang menggandakan uang, ketipu akhirnya. Ujung-ujungnya cari apa? Berlian, cari harta karun, cari apa lagi? Samurai, apa lagi? Merah delima, cangling babi, kantong macan, ya sasar, seperti itu. Jadi artinya pertama kali karena hati itu di dalam dada, makanya Al-Quran selalu mengatakan sadr. Jadi bukan hati tapi sadr. Makanya Allah mengatakan alam nasrah laka sadra. Bukankah aku sudah melapangkan dadamu? Artinya begini, hati itu ada di dalam dada. Jadi bukan kurungan, ini kan tulang-tulang semuanya. Ini ibaratnya seperti kita rumah. Di rumah itu ada kamar mandi, ada kamar tidur, ada WC, ada dapur, ada kamar baca. Nah, kemudian rumah itu ada halamannya, ada pagernya, ada pintu gerbangnya. Nah, pintu gerbang gor itu yang disebut dengan sadar. Kenapa disebut namanya sadar? Li'annahu yatasaddar, li'annahu yusdirul awamir. Karena itu akan mengeluarkan perintah. Semua sinyal masuk lewat gerbang itu sendiri dan diolah. Dan nanti bagian dalam nih, kalau rumah saya ada, saya punya kamar ruang baca. Nah, ruang baca itu yang mengolah data, itu namanya fuad namanya. Jadi fuad itu bukan kolbun. Makanya maka zabal fuadu maro'a, bahwa fuad itu tidak akan salah apa yang dilihat karena sudah dianalisa, disimpulkan. Nah, ini ibu sekalian, ini berebut sinyal masuk gelombang. Ada gelombang setan, gelombang Tuhan, gelombang nafsu, ya kan? Itu berjejal-jejal. Makanya supaya jangan masuk gelombang-gelombang yang tidak inginkan, teorinya adalah kita mencoba untuk mengejar udara kita gelombang. Ini gelombang sebenarnya gelombang. Kita ini makhluk gelombang. Dulu Pak Dedi, Malaysia ketika berkonfrontasi dengan Indonesia, orang Indonesia banyak nyetel radio Malaysia. Waktu itu masih menggunakan gelombang pendek ya, pakai shortwave, gelombang pendek. Jadi kumpul pakai satelit asal antar yang tinggal aja udah kena Malaysia itu. Situ banyak orang Indonesia yang terprovokasi oleh radio Malaysia. Waktu itu belum ada internet ya. Nah, bagaimana caranya? Itu pemerintah kita dijam, diledakkan udaranya supaya gelombang shortwave itu tidak nyampe ke Indonesia, terus gitu. Makanya ketika kita buka radio Malaysia, rasa kerusuk gak kedengaran. Nah, salah satu yang paling efektif supaya gelombang itu nggak masuk itu dengan berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati kita menjadi damai. Berzikir. Kalau sudah mulai rungsing, bad mood, Bu, segera cari tasbih. Terserah mau baca apa. Mau baca subhanallah mangga, la haula mangga, la ilaha illallah mangga, terserah. Salawat sama sallallahu ala Muhammad. Dijam supaya jangan masuk. Ini jadi kita menjaga gawang kita ini, menjaga hati kita ini, dada kita dijaga baik-baik, jangan sampai ada gelombang yang masuk. Sebab ibu sekalian, kalau sudah terlalu padat kita, hidup kita nggak nyaman. Nah, di sini ini kerja hati kita begitu rumitnya, apalagi otak kita gelombang seperti yang lain. Ternyata sekarang ini ada ditemukan 4 jalur. Jadi bukan 1 tapi 4 jalur. Masing-masing itu dalam true way traffic ya, double track. Artinya di otak kita ada receiver dan di sini juga ada receiver.
Di sini ada transmitter, jadi bisa mengirim, bisa menerima, dua-duanya ada. Dan itu bekerja sama. Makanya ketika ibu-ibu saya pengen ke Jakarta, pernah nggak terbetik satu hari, Pak Deddy mau ke mana besok? Ke mana? Ke apa? Ke Kalimantan, apa namanya itu? Jayapura, Martapura, mau Martapura. Begitu saya besok Martapura. Ini otak sebagai regulator, kirim ke Martapura. Oke bos, kata hati ini, aku mau ke Martapura. Dikirim dalam, tidak ada, tanpa jeda waktu, langsung diregulasikan. Pertama, langsung seketika juga pesen tiket pesawat. Apa? Citylink, Lion, Garuda, langsung angkat telepon. Halo, tolong pesan tempat buat saya tanggal sekian. Ngitung duit nggak Pak? Hitung, cukup jam berapa duitnya? Dihitung lagi. Apa? Hotel saya telepon, hotelnya telepon lagi. Mobilnya gimana? Siapin nggak? Itu semuanya bekerja dalam waktu yang sama. Itu adalah kerjasama antara otak dan hati ini. Nah, itu 4 jalur itu. Pertama disebut dengan gelombang transmitter melalui jaringan saraf kita. Yang kedua, jalurnya itu biokimia melalui hormonal, sistem hormon. Yang ketiga, jalur biomekanik, yaitu dengan gelombang tekan dengan jantung tetap tekanan itu. Dan yang keempat itu melalui jalur elektromagnetik. Nah, hal-hal yang menyangkut tentang ideologi dan sebagainya itu memakai jalur elektromagnetik karena lebih cepat gelombang ini. Bayangkan betapa rumitnya struktur manusia, organisasi kita ini.